Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini di channel FPIF Tutorial akan membahas mengenai persaingan antara VTube dan YouTube. Oke, saya jelaskan satu persatu apa itu VTube dan yang kedua tentang YouTube itu bagaimana. Oke, saya jelaskan mengenai VTube. Baru-baru ini VTube sudah mulai rame diperbincangkan ya. Bahkan banyak yang merekrut referralnya dengan cara masuk ke Telegram, ke WhatsApp, bahkan ke Facebook. Nah, VTube itu sebenarnya apa? VTube adalah perusahaan di mana seseorang melihat iklan. Kemudian dari melihat iklan tersebut sebanyak 10 kali dalam satu hari, di sana ada misi, kemudian akan dibayar oleh perusahaan. Nah, selain melihat iklan, dalam waktu satu hari itu 10 iklan, bonus yang lainnya didapat dari bonus harian ya, cek harian atau presensi harian. Dan yang ketiganya melalui cara mencari downline atau bahasa di Neobak itu referral gitu. Nah, sebenarnya VTube itu didirikan tanggal 10 Maret tahun 2020. Sekarang bulan Juni ya, berarti April, Mei, Juni baru sekitar 3,5 bulan dia berdiri. Kemudian dia mendapatkan izin dari Kominfo, nomor izinnya 02376 garis miring DJI PSE 03 2020. Nah, proses kerjanya ya hampir mirip dengan PTC seperti Neobak dan Yesense. Cuman kalau Neobak dan Yesense ini si konsumen si audien itu suruh mengetik atau mengklik kemudian mendapatkan uang gitu. Nah, kalau ini bukan mengklik tapi menonton iklan sambil mengajak orang gitu. Dan nanti ada poin-poin, kemudian poin tersebut bisa di upgrade, naik jenjang, kemudian bisa ditukar dan dimasukkan ke dalam rekening bank. Jadi nanti ada upgrade, gabung nonton iklan. Tempatnya itu di Gedung Kinanti ya, di building lantai 2 di Jalan Epicentrum Tengah nomor 3, kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dengan kode pos 62090. Nah, ini dari beberapa sumber dia menginduk ke Google AdMob. Jadi dia dapatkan reward juga dari Google AdMob. Jadi dia sebagai mediator. Ketika konsumen udah banyak nonton iklan, kemudian dia sebagai platform usahanya, kemudian nanti ada selisih persentase masuk ke VTube sendiri sebagai keuntungan dia. Jadi pengiklan tetap dari Google AdMob, jadi yang mengelolanya dari Google. Nah, gimana perkembangan dari VTube ini? Saya lihat dari beberapa penggerak atau orang-orang yang senang di dunia sosial media, mereka banyak yang tertarik gitu karena diiming-imingi ada penghasilan yang besar. Terus dari proses registrasinya ya nggak memiliki KTP juga, asal memiliki nicknya ya bisa. Jadi nggak pakai scan KTP atau data KTP, nggak, tapi kita cukup memasukkan nama, kemudian mengisi nomor nick, dan di bawahnya lagi
mengisi upline kita. Nah, nanti misalkan upline ini siapa, nah nanti kita sebagai referral mengikut dia, ya nanti ada beberapa bonus yang masuk ke upline kita. Nah, mengenai pertandingan dengan pihak YouTube, menurut saya ini tidak bisa ditandingkan karena YouTube itu adalah ibaratnya perusahaan baru di bidang advertising. Walaupun dengan iming-iming sekian dapatkan bonus dan lain-lain, tapi saya tidak yakin dia akan semapan pihak YouTube. Karena pihak YouTube sendiri itu sudah lama ya berdirinya, kemudian dia sebagai anak perusahaan dari Google. Jadi Google itu udah terkenal mapan dalam pengelolaan manajemennya, dan dia bukan hanya di bidang advertising saja. Ada banyak sektor yang dia garap, unit-unit bisnisnya sangat banyak. Nah, terus saya cerita lagi tentang YouTube. Udah jelas, udah pada tahu semua. Dia berdiri tanggal 14 Februari tahun 2005. Didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal. Pusatnya di San Bruno ya, California, Amerika Serikat. Dia menggunakan sistem pemrogramannya pakai flash video dan HTML5. Nah itu. Terus pendirinya ada 3 orang ya, mantan karyawan PayPal, Steve Chen, Chad Hurley, dan Javed Karim, dengan pimpinan CEO-nya Susan Wojcicki dan penasehatnya Chad Hurley. Nah, dia juga menginduk ke Google. Google sendiri juga didirikannya tahun 2005 sampai sekarang eksis di tahun 2020. Ya kalian hitung sendiri dia udah berapa tahun berdiri. Jadi 2005 ke 2020 sekitar 15 tahun. Dia menggunakan sistem Java dan Python untuk OS dan pemrogramannya. Nah, kalau kita bandingkan bagaimana nih persaingan kedepannya antara VTube dan YouTube, saya lebih optimis kita fokus di YouTube. Karena apa? Karena dia punya platform yang kuat dan penghasilan dari beberapa orang sudah ketahuan dia membayar gitu. Sedangkan untuk VTube sendiri hanya beberapa orang saja testimoni ya, dan selebihnya tidak ada lagi seorang yang mengungkapkan bahwa saya kaya dari nonton iklan VTube ya, karena dia pemain baru. Dan ya kita lihat saja ke depannya apakah dia itu scam ketika awal-awal membayar lalu dia meninggalkan, misi tidak dibayar, rekrutmen nggak dikasih uang dan lain-lain, atau terus continue akan membayar jika terus-terusan menonton iklan dengan misi 1 hari 10 iklan. Tapi saya pesimis dengan VTube ini karena apa? Karena jelas dia untuk eksis seperti YouTube tidak mungkin, karena tidak ada penopang seperti YouTube, karena YouTube itu udah ditopang oleh Google dengan berbagai unit bisnisnya. Ya kedepannya bagaimana pertempuran itu berakhir, jelas dimenangkan oleh pihak YouTube, karena sampai detik ini YouTube terbukti masih membayar para konten kreator melalui Google AdSense. Dan VTube masih kita buktikan lagi perjuangannya minimal 10 tahun yang akan datang. Jadi kesimpulannya, pertempuran di unit advertising ini akan dimenangkan oleh pihak YouTube.
Itu aja dari saya tentang bagaimana pertempuran VTube dan YouTube. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian untuk memulai aktivitas di dunia advertising. Dan sebenarnya saya pengen membahas juga mengenai paid to click dan PPC ya, pay per click. Tapi nanti aja untuk video yang akan datang saya akan bahas tentang pertempuran antara Neobak dan Yisen. Oke, itu aja opini dari saya mengenai pertempuran antara VTube dan YouTube. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.